Nuri. Untuk bagian pendahuluan, bahasa adalah sistem bunyi yang dinamis dan terus berubah sesuai budaya serta kebutuhan manusia. Dalam kajian ilmu bahasa Arab, salah satu disiplin yang memiliki peranan penting adalah ilmu dalalah. Ilmu ini membahas tentang hubungan antara lafaz dan makna sehingga menjadi dasar dalam memahami teks baik lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa submateri yaitu dalalah secara etimologi dan terminologi, makna secara etimologi dan terminologi Arab, hubungan simbol dan makna, dan bahasa kalam dan makna. Untuk materi selanjutnya yaitu dalalah secara etimologi dan terminologi akan dibacakan oleh rekan saya Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ukti Afifah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dalalah secara etimologi dan terminologi. Di dalam bahasa Arab, ilmu ad-dalalah ini terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan dalalah. Ilmu yang berarti pengetahuan dan dalalah yang berasal dari kata dalla ini yang berarti menunjukkan atau mengarahkan kepada sesuatu. Jadi, secara etimologi, ilmu dalalah ini merupakan ilmu pengetahuan tentang makna. Dan kemudian secara terminologi, ilmu dalalah sebagai salah satu cabang dari linguistik atau ilmu lugah yang telah berdiri sendiri, itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tatanan mufradat atau kosakata maupun tatanan tarokib atau struktur kalimat. Jadi kalau dilihat lebih dalam, ilmu dalalah ini itu mencangkup berbagai aspek tentang pengertian kata, makna kalimat, serta konteks penggunaan bahasa. Dan menurut Atabik, dalam tradisi Arab, ilmu dalalah ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu dalalah lafziyah atau makna tekstual, kemudian dalalah isyariyah atau makna konotatif, dalalah akliyah atau makna logis, dan dalalah iktidaiyah atau makna yang tersirat. Kemudian juga kajian ilmu dalalah ini tuh mencangkup beberapa hal utama, yaitu sintaksis atau yang membahas tentang struktur kalimat, kemudian juga semantik yang membahas tentang makna kata, serta pragmatik yang membahas makna berdasarkan konteks. Kemudian dalam linguistik Arab klasik, ketiga aspek tadi itu sering digunakan untuk menganalisis teks-teks keagamaan seperti contohnya itu Al-Qur'an. Karena untuk memahami pesan-pesan uh, yang pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu secara lebih mendalam. Oke, untuk materi selanjutnya Anda kembalikan kepada Afifah. Baik, terima kasih Naila. Selanjutnya yaitu makna secara etimologi dan terminologi Arab akan dipaparkan oleh rekan saya Sekar Rizati. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sekarang izinkan saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu makna secara etimologi dan terminologi Arab. Etimologi makna. Secara etimologi, kata makna berasal dari al-makna, bentuk isim dari fi'il arna, yang berarti menunjukkan atau mengarah. Ini menunjukkan bahwa makna bukan sekedar bunyi, tapi arah pemahaman yang dimaksud oleh penutur. Dalam bahasa Arab, setiap kata memiliki akar yang membawa makna dasar, dan dari sanalah kita mulai memahami kedalaman bahasa tersebut. Kemudian, terminologi makna. Secara terminologi, makna didefinisikan sebagai ma yufhamu minal lafzi, yaitu sesuatu yang dipahami dari lafaz. Artinya, makna tidak hanya bergantung pada kata itu sendiri, tapi juga pada bagaimana kata itu digunakan dalam kalimat, dalam konteks tertentu, dan dengan tujuan komunikasi tertentu pula. Ini menjadi dasar dalam ilmu semantik Arab. Para ulama seperti Al-Jurjani dan Ibn Jinni menekankan bahwa makna bersifat dinamis. Artinya, makna bisa berubah tergantung konteks, struktur kalimat, dan niat komunikatif.
Oleh karena itu, memahami makna dalam bahasa Arab menuntut kepekaan terhadap aspek linguistik dan pragmatik. Ini juga menunjukkan betapa kaya dan fleksibelnya bahasa Arab. Demikian pembahasan dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan simbol dan makna akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan untuk pembahasan tentang hubungan simbol dan makna. Sebelum membahas hubungan simbol dan makna, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu semantik. Semantik ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata sema yang artinya tanda, lambang, atau simbol, yang pertama kalinya digunakan oleh filolog Prancis yaitu Michael Brel, yang kemudian disepakati sebagai istilah untuk bidang ilmu linguistik yang mempelajari tanda-tanda linguistik. Dengan kata lain, semantik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna yang ada pada bahasa, kode, atau simbol lain. Nah, simbol yang dimaksud di sini itu merujuk pada unsur-unsur bahasa seperti kata, frasa, kalimat, hingga tanda baca dan juga intonasi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah teori terjemah yang sudah dipaparkan juga oleh teman kita, bahwa makna itu jiwa, sedangkan bahasa adalah simbol dari jiwa itu sendiri. Nah, semantik ini biasa dikaitkan dengan dua aspek berikut, yakni sintaksis dan juga pragmatik. Sintaksis adalah cara menyusun simbol yang rumit dari simbol yang sederhana, atau bisa disebut juga ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kata-kata disusun secara struktural dalam sebuah kalimat sesuai aturan linguistik. Lalu yang kedua, ada pragmatik. Pragmatik ini penggunaan simbol oleh suatu kelompok pada konteks atau situasi tertentu. Maksudnya, kajian tentang bagaimana konteks atau situasi pada saat percakapan itu mempengaruhi interpretasi makna dari suatu ucapan ataupun tulisan. Nah, dari penjelasan itu tadi, dapat diketahui bahwa hubungan antara simbol dan makna merupakan inti dari kajian semantik ini. Simbol dalam hal ini saya tekankan lagi unsur-unsur bahasa seperti kata, frasa, atau kalimat yang berfungsi sebagai bentuk yang merepresentasikan makna tertentu. Makna tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh struktur penyusunan simbol seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu sintaksis, dan juga konteks penggunaannya, yaitu dalam ilmu pragmatik. Misalnya kata api. Sebagai simbol dapat bermakna unsur panas, semangat, atau bahkan bahaya, tergantung pada struktur kalimat dan juga situasi komunikasi. Dengan demikian, semantik berperan dalam menjembatani bentuk simbolik dengan makna yang dikandungnya. Tidak sampai di situ, menurut Cher, makna juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis semantiknya. Itu ada makna leksikal dan juga gramatikal. Makna leksikal itu makna mandiri tanpa pengaruh struktur kalimat. Contohnya, jalan pada kalimat mobil itu melaju di jalan raya. Di sini, jalan berarti tempat yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun orang. Namun pada makna gramatikal, itu ialah makna yang muncul karena fungsi kata pada struktur kalimat. Contohnya, kata jalan pada kalimat jalan sekarang. Nah, itu bukan berarti tempat yang dilalui kendaraan, melainkan jalan yang berarti perintah untuk bergerak. Lalu, jenis yang kedua, pembagian makna yang kedua adalah berdasarkan ada atau tidaknya referen. Nah, ini ada makna referensial dan juga makna non-referensial. Makna referensial adalah makna yang merujuk pada objek nyata, contohnya matahari, yang merujuk pada benda yang ada di langit. Melainkan makna non-referensial itu makna yang bersifat abstrak dan fungsional, contohnya dan, yang tidak merujuk pada benda, melainkan berfungsi sebagai kata penghubung pada kalimat. Lalu yang ketiga, makna berdasarkan ada dan tidaknya nilai rasa. Itu ada makna denotatif dan juga makna konotatif. Makna denotatif adalah makna literal sesuai kamus. Contohnya, wanita itu menyukai mawar. Mawar yang dimaksud adalah jenis bunga. Melainkan pada makna konotatif, makna bersifat subjektif. Contohnya, puisinya seindah mawar.
Mawar di sini ialah simbol cinta dan keindahan. Lalu selanjutnya ada makna berdasarkan ketepatan makna. Yang pertama ada makna umum, yaitu makna yang mencakup banyak hal, contohnya seperti hewan, yang maknanya luas dan tidak terfokus pada suatu jenis hewan tertentu. Lalu yang kedua itu ada makna khusus, yaitu makna yang artinya lebih terbatas, contohnya kucing. Maknanya lebih terbatas pada satu jenis hewan itu, tidak ke hewan yang lain. Nah, setelah memahami bagaimana simbol dalam bahasa dapat merepresentasikan makna melalui kajian semantik, serta bagaimana sintaksis dan pragmatik turut mempengaruhi pemaknaan, pembahasan selanjutnya akan memperluas perspektif kita dengan menelusuri konsep bahasa dan kalam sebagai medium penyampaian makna, yang akan dijelaskan oleh saudara kita, Uti Alfanazwa. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Seperti apa yang sudah disampaikan Ukti Alisa sebelumnya, bahwasanya sekarang akan membahas tentang bahasa kalam dan makna. Sekarang lebih kepada contoh kepada hubungan antara bahasa, kalam, dan makna, dan masih satu rumpun dengan hubungan simbol dan makna tadi. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita memasuki ranah hubungan bahasa, korelasi antara hubungan bahasa dan makna, nah di sini ada penjelasan terkait bahasa, kalam atau kata dan juga makna. Untuk yang pertama ialah bahasa, yang dimana bahasa itu merupakan sarana komunikasi dan interaksi, yang dimana tadi kan sudah disampaikan oleh Ukti Alisa bahwasanya bahasa itu simbol dari makna dan juga merupakan sarana utama yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pikiran atau ide kepada orang lain. Jadi kalau misalkan makna itu mungkin dari kalimat atau kata yang biasanya sebagai tertulis gitu, dan untuk representasinya itu, untuk menyampaikannya itu lebih mengarah kepada bahasa. Dan juga kalau menurut Ferdinand de Saussure yang dikenal sebagai bapak linguistik modern, ia memandang bahasa sebagai suatu totalitas yang tersusun dari berbagai elemen yang saling berhubungan. Sementara itu, kalau misalkan menurut Leonard Bloomfield, yang kalau misalkan bahasa itu dipengaruhi oleh aliran behaviorisme dalam psikologi yang menganggap bahasa itu sebagai bentuk perilaku. Sebagaimana tadi kan disebutkan kalau makna itu dia tuh jiwa, sedangkan bahasa itu simbol dari makna. Bagaimana cara eh, manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pikiran ataupun rasanya kepada orang lain gitu. Dan juga untuk yang kedua ialah bahasa itu bersifat dinamis, selalu berubah dan berkembang. Ya, di sini tuh maksudnya itu bahasa itu senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, maupun pemikiran masyarakat sepenuhnya. Sebagaimana contoh, misalkan kita tinggal di Indonesia, yang dimana kita itu bahasa umumnya, bahasa formal itu ada bahasa Indonesia. Akan tetapi ketika kita mengunjungi suatu daerah gitu, semisal kita ke Bandung, daerah di Jawa Barat yang lebih condong menggunakan bahasa Sunda, yang dimana ketika kita berinteraksi dengan mereka itu eh, ada ciri khas tertentu dalam penyampaian bahasa mereka gitu, dan logat-logat yang mereka gunakan gitu. Nah, itu makanya kenapa bahasa itu bersifat dinamis, yakni selalu berubah dan berkembang. Dan juga bahasa itu eh, di dalam bahasa kata itu dapat mengalami pergeseran atau perubahan makna gitu, yang dimana pada mulanya suatu kata memang diciptakan untuk mewadahi sebuah makna tertentu, namun seiring berjalannya waktu makna tersebut dapat bergeser, meluas, menyempit, atau bahkan berubah total. Sebagai contoh tadi kan sudah beberapa disampaikan juga oleh Ukti Alisa, namun di sini eh, untuk contoh yang kata yang mengalami generalisasi atau perluasan makna itu ada contoh kata bintang, yang dimana pada awalnya kata bintang itu merujuk pada benda langit yang tampak berkelip di langit malam tuh. Jadi intinya bintang itu adanya di waktu malam, yang kita tahu itu tuh benda apa, benda angkasa gitu yang ada di langit gitu. Nah, tapi seiring berkembangnya penggunaan bahasa, makna bintang itu semakin meluas sehingga juga digunakan untuk menyebut orang yang memiliki keunggulan atau popularitas tinggi. Kayak contohnya tuh bintang film, bintang olahraga, dan juga bintang musik. Di sini makna yang sebelumnya itu sesuatu yang terlihat di langit, yakni makna bintang tadi. Nah, setelah digeneralisasi menjadi konsep abstrak yang melambangkan seseorang yang sangat dikenal dan berprestasi. Dan untuk contoh lainnya itu juga misalkan kata pada kalimat eh,
Umar sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar jurusan Bahasa Arab, yang dimana dulu kata jurusan itu dipakai pada kalimat yang menunjukkan arah atau tujuan dalam konteks transportasi. Misalkan angkot jurusan Pondok Gede sampai Kampung Rambutan. Nah, itu kan mengarah kepada konteks transportasi gitu. Kan, tetapi sekarang juga bisa dimaknai sebagai konsentrasi ilmu pada konteks pendidikan, yang dimana jurusan bahasa Arab, jurusan Usuluddin, jurusan dan banyak contoh lainnya gitu. Nah, itu untuk dari bahasa. Dan yang kedua adalah kalam atau kata. Nah, di sini mungkin untuk pengertiannya lebih anak ambil dari ilmu nahwu ya, yang dimana kalam itu merupakan kalimah atau kata, yang dimana di sini kalam itu dianggap sebagai satuan semantik terpenting. Kenapa kayak gitu? Karena di dalamnya itu terkandung konsep makna tertentu yang dapat diketahui melalui eksistensinya sendiri maupun melalui hubungan dengan satuan lain. Dan juga kembali lagi kepada dari tentang penjelasan tentang tadi, kalau misalkan kata itu merupakan pusat satuan semantik gitu. Nah, yang karena kalau misalkan kata itu kan dia mungkin merupakan suatu bentuk kayak misalkan tulisan dan dipresentasikan dengan bahasa, dan juga dijiwai dengan makna tadi gitu. Nah, itu kenapa juga disebut juga sebagai satuan semantik terpenting gitu. Dan untuk yang poin kedua juga sama seperti tadi. Dan yang ketiga, eh, pada hakikatnya itu kalam atau kata mengandung makna yang senantiasa berkembang gitu. Kayak yang tadi Ana sebutin, eh, kalau misalkan di bahasa-bahasa gitu kan, walaupun kita sama Indonesia, tapi kan terkadang di antara bahasa gitu, di antara misalkan bahasa Jawa dan Sunda itu ada beberapa kata yang dia tuh sama tapi maknanya beda gitu. Nah, itu merupakan salah satu dari apa ya, hakikat dari mengandung makna yang senantiasa berkembang gitu. Nah, juga karena di dalamnya terkandung konsep makna tertentu yang dapat diketahui melalui eksistensinya sendiri maupun melalui hubungan dengan satuan lain. Boleh di next? Nah, untuk yang ketiga ini adalah makna gitu. Nah, yang pertama itu makna itu tidak statis, melainkan berkembang seiring waktu gitu. Nah, kalau misalkan makna ini merujuk pada hubungan antar satuan bahasa dalam konteks tertentu. Kalau menurut Palmer itu, sebagaimana dikutip Fatimah Jaja Sudarma, menyatakan bahwa makna adalah pertautan antar unsur bahasa. Sementara Lyons berpendapat bahwa memberi makna berarti memahami perbedaan sebuah kata dengan kata lainnya gitu. Dan juga kalau menurut Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, beliau itu membagi fenomena perkembangan semantik, perkembangan kajian tentang makna menjadi tiga bagian. Yang pertama ialah perkembangan yang berhubungan dengan sistem kata, kemudian yang kedua susunan kalimat, dan yang nah, kalau yang kedua itu perkembangan yang berhubungan dengan gaya bahasa, dan yang terakhir ketiga ialah perkembangan yang terjadi pada makna kata itu sendiri. Nah, pembagian dari menurut Ali Abdul Wahid Wafi itu semakin menegaskan bahwa semantik itu atau kajian tentang makna itu nggak hanya berurusan dengan makna kata secara individual, akan tapi juga dari konteks, gaya, serta perubahan bahasa yang lebih luas gitu. Nah, sehingga dari ketiga pembahasan tadi terkait bahasa, kalam, dan makna itu dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketiga poin tadi itu bersifat erat dan saling menentukan, yakni bahasa sebagai sistem komunikasi itu nggak bisa lepas dari kata sebagai satuan dasar, dan juga kata pada hakikatnya itu mengandung makna yang senantiasa berkembang. Dan kajian semantik atau ilmu dalalah ini yang mengkaji tentang makna ini hadir sebagai cabang linguistik yang menjembatani pemahaman tersebut dengan mengkaji perubahan, pertautan, dan perkembangan makna dalam berbagai dimensi bahasa. Nah, mungkin itu terkait hubungan antara bahasa, kalam, dan makna. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Syukur. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Alfa, dan rekan-rekan yang lain atas penyampaian materinya. Mungkin di sini kami akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang sudah akan paparkan.
Yaitu ilmu dalalah merupakan cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara lafaz dan makna. Makna dalam bahasa bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks, struktur, serta budaya penuturnya. Nah, oleh karena itu, kajian dalalah dan semantik memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman tentang sebagai bahasa sebagai sarana komunikasi yang utuh dan kompleks. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, silakan Ukti Salma. Ana ingin bertanya untuk kelompok satu. Kan kita juga ada pelajaran teori terjemahan yang juga mempelajari tentang makna kan. Jadi Ana ingin bertanya, apa perbedaan pelajaran yang kita akan pelajari di ilmu dalalah ini dengan yang kita pelajari di matkul teori terjemahan ini? Syukran. Baik, terima kasih. Aku izin ulang pertanyaannya ya, yaitu apa perbedaan ilmu dalalah dengan mata kuliah teori terjemah? Betul? Oke. Ada lagi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa dipersilakan raise hand atau langsung on mic ya. Baik, Ukti Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok satu, bahwasanya kan tadi sudah dijelaskan kalau adanya perubahan makna. Perubahan makna itu ada faktornya termasuk kayak perubahan zaman ya. Nah, menurut kelompok satu sendiri, bagaimana sih dampak positif dan negatif dari perubahan makna itu sendiri sesuai perubahan zaman pada saat ini? Terima kasih. Baik, Ukti Fadila, aku izin ulang pertanyaannya, yaitu tentang bagaimana dampak positif dan negatif dari perubahan makna ya. Iya. Oke, kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin dipersilakan satu penanya lagi. Baik, dipersilakan Ahi Jadul, Zaid Jadul, maaf maksudnya. Ya, syukran Afifah, syukran kelompok satu. Eh, eh, Pertanyaan Ana tuh dalam menjelaskan makna sebuah kata tuh, eh, apakah referensi itu sepenting eh, dari simbol dan makna yang telah dijelaskan? Syukran. Nah, jadi dalam menjelaskan makna, apakah referensi itu sepenting itu? Sepenting sama dengan simbol dan makna yang tadi sudah dipresentasikan. Oke, baik. Kami tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih ya, Zaid.
Mungkin di sini Ana izin jawab untuk pertanyaan dari Salma tadi ya, apa perbedaan dari teori terjemah dan juga eh, ilmu dalam gitu ya. Mungkin sama-sama kemarin kita dapati bahwasanya kalau dari teori terjemah itu kan juga kemarin sempat mengkaji makna gitu ya. Tapi kan kalau misalkan di teori terjemah mungkin mengkajinya itu enggak secara konteks makna yang dalam dalalah gitu. Kalau misalkan dalalah itu kan emang masuk ke dalam level ilmu bahasa ya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang kalau kemarin di teori terjemah juga ngebahas makna tentang yang ma'ani ya, yang terdapat dalam ilmu balaghah. Nah, itu mungkin kalau misalkan dari perbandingan secara jelasnya dari teori terjemah sama dalalah itu, yang pertama kalau misalkan dari segi fokus ya, kalau misalkan ilmu dalalah itu dia itu lebih mengkaji tentang hubungan lafaz dan makna gitu. Dan sedangkan kalau teori terjemah itu merupakan transfer makna antar bahasa yang dimana kalau terjemah itu kan kita nggak mungkin menerjemahkan satu dua kata ya yang dimana itu pasti saling berhubungan atau bahkan sampai membentuk suatu paragraf dan sampai satu makalah, satu buku gitu. Nah, itu makanya kenapa fokusnya kalau ilmu dalalah itu lebih ke keterkaitan antara lafaz dan makna. Dan juga kalau misalkan dari bidang kajian itu, ilmu dalalah itu masuknya ke semantik Arab klasik gitu. Sedangkan kalau misalkan teori terjemah itu masuknya ke linguistik terapan. Dan juga kalau misalkan tujuan dari ilmu dalalah itu untuk memahami makna dalam suatu bahasa. Sedangkan kalau misalkan teori terjemah itu menyampaikan makna ke bahasa lain yang dari misalkan kita terjemahkan dari bahasa Arab ketika dalam bahasa Arab itu maknanya seperti ini dan ketika dalam bahasa Indonesia itu maknanya menjadi seperti ini gitu dan untuk eh, pendekatan utama juga kalau misalkan dalalah itu dia berdasarkan dari teori makna dan konteks. Sedangkan kalau misalkan dari teori terjemah itu dari strategi dan teknik penerjemahan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan juga antara RPS dari kedua mata kuliah ini lumayan berbeda gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dari dalalah itu fokus kajiannya emang bener-bener secara mengkaji makna gitu karena juga emang namanya dalalah itu mengkaji tentang eh, makna dari suatu bahasa gitu. Nah, kayak kita lihat kalau misalkan di RPS itu bahkan sampai ke materi yang terakhir itu benar-benar masih terus-terusan mengkaji tentang makna sampai teori-teorinya juga dan pendapat para ilmuwan mengenai tentang makna ini. Sedangkan kalau misalkan dalam teori terjemah itu dia pokok materinya itu lebih berfokus kepada kayak misalkan konsep terjemah, terus juga peran dan analisis makna dan penerjemahan, terus karakteristik antara perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia karena kan tadi kan kalau misalkan di teori terjemah sebagai bekal kita buat menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan juga kalau misalkan di terjemah ini lengkap sampai kayak metode, prosedur, prosedur dan teknik penerjemahannya gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat sebagai apa pembukaannya gitu, mukadimahnya emang mengkajinya sama-sama makna, akan tetapi ruang lingkupnya cakupannya itu makin ke sana makin jelas berbeda gitu, Salma. Apakah bisa dipahami? Bisa banget, Ukti Alfa. Syukron atas jawabannya. Syukuran juga, Ukti Salma. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari kelompok satu ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ukti Fadila atau Ahizadul, dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Akhi Zaid Jadul tentang apakah referensi itu sama pentingnya dengan simbol dan makna. Oke, jawabannya referensi, simbol, sama makna itu 3 elemen yang saling melengkapi dalam proses komunikasi. Jadi ketiganya ini sama pentingnya. Misal referensi itu penting karena ia menghubungkan simbol. Simbol ini seperti bahasa atau kata ya, dengan objek atau konsep nyata di dunia. Namun tanpa simbol, referensi itu tidak bisa diakses dan jadinya nggak ada maknanya. Keduanya, simbol sama referensi ini tinggal nggak punya dampak interpretatif. Jadi ketiganya sama pentingnya, tergantung pada konteks analisis. Kalau simbol itu dominan pada pengajaran semiotika dan juga uh, sintaksis gitu. Kalau referensi itu lebih dominan pada semantik dan makna, fokus di pragmatik sama semiotik juga. Contohnya misalnya interaksi antara simbol, referensi, sama makna itu bisa dilihat
pada kata bunga. Bunga ini secara simbol ya rangkaian huruf yang bertuliskan yang dibaca bunga gitu. Namun referensinya itu berupa objek nyata seperti mawar atau teratai atau melati. Sedangkan maknanya itu bisa yang literal sama konotatif seperti yang udah dijelaskan tadi. Kalau literal berarti makna sesungguhnya yaitu beneran mawar sama teratai. Tapi kalau makna konotatif itu bisa jadi simbol kecantikan atau cinta atau bahkan perempuan. Nah, jadi satu kata itu bisa membawa banyak lapisan makna tergantung konteks dan juga budaya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Ahi Zaid? Sangat bermakna. Syukran Alisa, syukran kelompok satu. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apakah referensi sepenting berdampak positif dan negatif dari perubahan makna akan dijawab oleh rekan saya Sofia Izati. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ufti Fadilah. Perubahan makna karena perkembangan zaman itu fenomena yang tak terelakkan ya. Kata-kata yang dulu bermakna sakral atau formal bisa berubah menjadi santai atau bahkan kadang ironis. Eh, Kemudian dampak positif dan negatifnya yaitu dampak positif perubahan makna yang pertama adaptasi terhadap realitas baru. Makna yang berubah mencerminkan kebutuhan komunikasi yang lebih relevan dengan konteks zaman. Misalnya kata viral dulu bermakna negatif yaitu penyakit, kini jadi simbol popularitas digital. Kemudian yang kedua kreativitas dalam ekspresi budaya. Perubahan makna membuka ruang bagi inovasi dalam seni, sastra, branding, dan media sosial yang di, yang dimodifikasi untuk menciptakan gaya komunikasi yang lebih playful dan estetik. Kemudian yang terakhir efisiensi komunikasi komunikasi digital. Makna yang lebih ringkas dan kontekstual memudahkan komunikasi cepat di era media sosial saat ini. Emoji, singkatan, dan istilah baru mempercepat pemahaman lintas generasi. Kemudian lanjut ke dampak negatif perubahan makna. Yang pertama, distorsi nilai budaya dan sejarah. Kata-kata yang dulunya syarat makna filosofis atau religius bisa kehilangan kedalaman karena penggunaan yang sembarangan. Misalnya, meditasi yang kini kadang hanya dianggap sebagai tren gaya hidup. Kemudian yang kedua, kebingungan antar generasi. Perbedaan pemaknaan bisa menimbulkan miskomunikasi antara generasi tua dan muda. Kata santuy atau receh bisa membingungkan bagi yang tidak mengikuti perkembangan slang. Kemudian yang terakhir, potensi konflik sosial. Makna yang berubah bisa menimbulkan kontroversi, terutama jika menyangkut identitas, agama, atau norma sosial. Misalnya, istilah open relationship yang bisa memicu perdebatan nilai-nilai. Sekian dari saya. Apakah pertanyaan dari Ufti Fadila sudah terjawab? Baik, sangat terjawab. Baik, terima kasih. Baik, mungkin kami sudahi sampai di sini presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustazah Siti Masyito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kelompok satu yang sudah memaparkan materi hari ini dan juga tadi teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya. Oke, ini Ustazah sambil menanggapi tadi ya diskusi kalian dan juga presentasi dari kelompok satu nih sambil Ustazah share aja ya untuk materi kita hari ini. Nah, tadi itu kalau dari kelompok satu, ini kan kita judulnya itu dalalah dan makna ya. Nah, bukan tadi diawali kelompok satu menyebutkannya dalalah dan maknanya, bukan ya? Ini dalalah dan makna. Jadi ada dua istilah atau dua kata di sini ya.
yang apa namanya? Jadi maknanya bukan makna dari dalalah, tapi apa makna itu sendiri gitu ya. Jadi dalalah dan makna ini kita apa menjadi pembahasan pertama kita dalam ilmu dalalah. Nah, terus kemudian tadi untuk definisi dalalah itu sendiri. Nah, tadi sama kelompok satu itu dijelaskannya langsung ke ilmu dalalah ya. Sedangkan dalalah sendiri itu punya istilah tersendiri deh ya, punya makna juga gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi disampaikan oleh kelompok satu langsung ke pengertian ilmu dalalah, yang mana itu sebetulnya nanti masuk ke pembahasan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita baru masuk ke pengertian ilmu dalalah. Nah, sekarang ini untuk pertama itu kita harus mengetahui apa sih dalalah itu sendiri dan apa itu makna gitu ya. Nah, secara bahasa, dalalah itu merupakan bentuk apa? Bentuk fiil atau isim. Isim, Ustazah. Nah, isim ya, yaitu isim apa? Masdar, Ustazah. Nah, itu di situ udah ada ya. Bentuk pola masdar atau isim masdar. Nah, berasal dari kata dalla, fiil mudhari'nya apa? Ya dulu, Ya dulu, Ustazah. Ustazah. Dalla ya dulu. Yang mana bentuk masdarnya adalah dalalah ya. Nah, ini kata dalla ya dulu itu ya memiliki arti dasar itu menunjukkan atau menuntun ya. Jadi secara bahasa kata dalalah itu berarti petunjuk ya atau tuntunan gitu. Nah, terus kemudian kita kalau mengetahui kata itu harus dilihat tadi ya, konteksnya gitu ya. Kok coba kalau kita lihat dalam konteks, ada kalimat dallahu ala siratil mustaqim. Artinya itu menunjukkan atau menuntunnya ke jalan yang lurus. Nah, ini biasanya kalau kita melihat makna di dalam kamus tuh selalu disertai contoh konteks kalimat seperti ini ya. Nah, terus kemudian dan juga pada bentuk-bentuk kalimat ungkapan ya. Nah, di sini seperti pada bahasa majaz ada kalimat adalu alal khairi kafa'ilihi. Artinya itu orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, eh, apa namanya di sini kata dalla gitu ya pada kedua konteks kalimat ini bermakna sama-sama menunjukkan. Nah, itu definisi dalalah secara bahasa gitu ya. Artinya tadi petunjuk atau tuntunan. Nah, terus kemudian dalam Kamus Lisanul Arab ya kita dapat temukan kata dalla terdapat pada ungkapan dalal tu bihadat torik. Artinya saya mengetahui jalan. Nah, jadi secara bahasa dalla juga bisa bermakna mengetahui gitu ya. Tadi menunjukkan, ya menuntun, mengetahui. Nah, itu makna dalalah secara bahasa. Terus kemudian adapun secara istilah, nah kata dalalah ya ini dalam Kamus Mu'jamul Wasit disebutkan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz pada umumnya. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita menyebutkan lafaz atau suatu kata gitu ya, terus apa namanya? Maka maknanya tersebut itu sebetulnya sudah dapat dipahami gitu ya, karena kata-kata yang apa namanya? Yang ter kata sebuah kata yang kita ungkapkan itu biasanya sudah terkonsep dalam pikiran kita. Misalnya tadi seperti contoh dari siapa Alisa ya. Ketika kita menyebutkan kata bunga, nah sebetulnya itu dalam pemikiran kita gitu ya, dalam benak kita, kita sudah tergambar apa maksud dari kata bunga itu. Yaitu tadi kan sejenis tumbuhan. Nah, cuman nanti apa namanya tadi ada yang disebut dengan referen ya, bukan referensi ya, tapi referen. Nah, referen itu adalah wujud konkretnya. Apa namanya? Kalau misalnya benda, berarti dia wujud bendanya. Terus kalau misalnya sebuah pekerjaan, berarti dia tindakannya, gitu ya. Misalnya kayak kata memukul. Kan kata memukul nggak ada wujudnya ya. Maksudnya tuh wujud pukul tuh seperti apa? Nggak ada kan? Kalau bunga tadi ada wujudnya, bisa melati, mawar, gitu kan. Nah, tapi kalau kata pukul, apa namanya? Dia referennya adalah aktivitas kan, pekerjaan. Nah, itu disebutnya segitiga makna nanti ya. Nanti ada di sini di hubungan tadi simbol dan makna ya. Jadi ada apa namanya? Ada simbol, terus kemudian ada makna dan ada reference gitu ya. Jadi ada simbol itu kata atau apa namanya? Kalimat gitu ya atau nama.
terus kemudian makna itu tadi konsep gitu yang ada dalam pikiran kita, dan referensi itu adalah wujudnya gitu ya. Nah, nanti itu ada di sini di penjelasan hubungan tentang simbol dan makna. Nah, tapi tadi dalalah itu kita tadi kembali ke istilah dalalah dulu ya. Dalalah itu adalah apa namanya? Sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz pada umumnya. Artinya makna yang tersimpan dalam suatu kata gitu, yang mana sudah diketahui dalam apa namanya? Dalam pikiran kita gitu ya. Nah, terus kemudian ada istilah makna. Jadi sebetulnya kalau secara gampangnya ya kita memahami dalah itu sama dengan makna gitu ya. Nah, tetapi di sini dibedakan dulu secara apa secara pengertiannya gitu ya. Secara pengertian dalalah dan makna itu sendiri apa gitu kan. Nah, terus kemudian kata makna. Nah, makna ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu ana, seperti pada konteks kalimat ana itu bil qauli kadza, yang artinya saya menghendaki atau memaksudkan. Nah, ini sama kan tadi ya, apa menghendaki atau memaksudkan ya. Terus kemudian terbentuklah kata makna, yang mana artinya sesuatu yang dikehendaki atau ditunjukkan. Nah, ini ya. Jadi dalalah sama makna itu sebetulnya sama gitu ya. Jadi nanti ilmu dalalah bisa juga kita sebut dengan ilmu makna gitu. Nah, ini kita apa namanya? Membahas tentang konsep atau istilah dalalah dan makna. Terus kemudian, nah tadi kalau berbicara apa, kalau dikaitkan sama terjemah, apa bedanya gitu kan? Di terjemah juga kita bahas tentang apa namanya makna. Nah, perbedaannya kalau makna di dalam ilmu dalalah ini dia apa namanya makna yang berkaitan sama suatu kata atau kalimat dari suatu bahasa itu ya. Jadi satu bahasa ibaratnya dia ini sebagai apa ya? Dia tuh disebutnya dengan mikrolinguistik ya di sini ya. Ilmu dalalah atau ilmu makna ini termasuknya ke dalam mikrolinguistik. Artinya dalam satu tataran bahasa ya. Jadi kan tadi susunannya ada yang kemarin Ustazah bilang, tataran bahasa ada apa saja? Level level ilmu bahasa kemarin ada apa saja? Fonologi, Fonologi, terus morfologi, morfologi, terus sintaksis, sintaksis, dan terakhir semantik. semantik. Nah, semantik ini apa dikenal dengan ilmu dalalah kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, makanya dia termasuk ke dalam apa mikrolinguistik. Artinya tuh kajian bahasa dalam skop yang kecil gitu ya. Jadi dalam satu unsur satu bahasa ya. Nah, dalalah itu berada di sini di mikrolinguistik. Nah, sedangkan kalau ilmu terjemah itu dia termasuknya ke dalam makrolinguistik ya. Jadi ketika bahasa sudah dikaitkan apa namanya dalam lingkup yang lebih besar. Artinya apa? Terjemah itu kan kita mengalihkan makna ya, mengalihkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa apa? Kalau dalam terjemah. Berarti sekarang semester ini kalian belajar terjemah. Ya. Iya, Ustazah. Iya, nah ayo definisi terjemah apa? Memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa target, Ustazah. Ke dalam bahasa target kan, memindahkan informasi ya atau memindahkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Itulah yang disebut dengan makrolinguistik. Artinya tadi sudah ada dua unsur apa dua bahasa ya di sana. Ada misalnya bahasa sumber dan bahasa target. Misalnya kita menerjemahkan Indonesia ke Arab, maka bahasa sumbernya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa targetnya berarti Bahasa Arab. Bahasa Arab. bahasa Arab itu ya. Nah, itu yang disebut dengan makrolinguistik. Jadi sudah ada dua bahasa di sana. Nah, sehingga tadi makna yang di sana yang dimaksud di ilmu terjemah tadi, dia maknanya sudah lebih luas gitu ya. Artinya tadi mentransfer makna gitu ya. Kita mengalihkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau bahasa target. Nah, kalau makna dalam ilmu dalalah itu adalah makna satu bahasa itu sendiri gitu, baik nanti berupa kata gitu ya, ataupun berupa kalimat, ataupun bahkan berupa apa namanya konteks paragraf gitu kan yang lebih besar. Nah, itu perbedaan kajian makna dalam ilmu dalalah dengan kajian makna dalam ilmu terjemah. Begitu teman-teman, bisa dipahami ya?
Nah, begitu pula nanti dalam analisis kesalahan. Kalian sudah belajar kan ya semester ini analisis kesalahan ya? Nah, itu di dalam analisis kesalahan, nanti analisis kesalahan ini sama seperti ilmu terjemah. Dia sudah masuknya ke apa namanya makrolinguistik atau apa namanya linguistik terapan gitu ya. Nah, nanti di dalam analisis kesalahan, kalian juga bisa menganalisis kesalahan dari segi semantiknya, dari segi dalalahnya. Jadi, misalnya nih, ada kalimat apa namanya kata doroba. Kata doroba makna asalnya apa? Telah memukul Ustazah. Telah memukul, memukul kan arti kata dasarnya. Nah, tetapi dalam Al-Qur'an apa ayat riba masalan dalam Al-Baqarah ya. Nah, di situ ada kata apa yadriba ya, yadriba masalan gitu, doroba di sana. Nah, kalian menerjemahkan kata di sana doroba di sana, apakah artinya memukul pada konteks kalimat tersebut? Ada yang tahu nggak arti kata doroba di dalam itu surat Al-Baqarah ya ayat berapa tuh lupa tuh Ustazah. Doroballahu masalan ayat riba apa itu? Ada yang tahu nggak artinya? Membuat perumpamaan Ustazah. Membuat perumpamaan. Kan jauh ya. Tadi kata asal doroba itu memukul, tetapi pada konteks kalimat ayat tersebut gitu ya, dorobanya sudah tidak diterjemahkan memukul lagi, melainkan tadi membuat perumpamaan atau permisalan gitu kan. Nah, itu kalau kita nerjemahinnya apa memukul gitu ya, kata dorobanya diterjemahkan memukul, maka itu disebut dengan analisis kesalahan gitu ya, bahwasanya terdapat kesalahan mengalihkan makna dari tadi asalnya apa namanya yang seharusnya doroba di sana bermaknanya sebuah perumpamaan gitu ya, melainkan kita nerjemahinnya sesuai kata dasarnya gitu kan. Nah, itu tidak tepat. Nah, itu apa kaitan makna dengan apa makna dalam ilmu dalalah dengan analisis kesalahan atau terjemah gitu ya. Nah, jadi makna yang kita bahas di sini di dalam ilmu dalalah adalah makna yang menjadi kajian dari mikrolinguistik gitu ya. Dari apa susunan bahasa yang kecil gitu ya, bukan yang kajian bahasa yang besar gitu ya. Nah, atau disebutnya di sini itu apa namanya? Interdisiplin ya, satu dalam satu disiplin. Kita bahasa secara apa lingkupan kecil. Nah, sedangkan tadi terjemah sama analisis kesalahan itu masuknya ke dalam multidisiplin atau makrolinguistik gitu. Itu perbedaannya ya. Oke, terus kemudian jadi ibarat nih kita sekarang lagi belajar teori tentang maknanya, nanti kalian aplikasinya tuh diterjemah, dianalisis kesalahan gitu ya, terus dianalisis wacana nanti. Terus kemudian apa? Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan nih secara bahasa makna itu memiliki beberapa pengertian. Nah, makna itu bisa diartikan maksud dan tujuan dari sebuah perkataan atau juga bisa apa diartikan sebagai arti yang terkandung di dalam sebuah perkataan. Atau yang ketiga bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang tersembunyi. Nah, jadi makna ini bersifatnya konkret apa abstrak? Kalau sesuatu yang tersembunyi berarti konkret, konkret apa abstrak, teman-teman? Abstrak. Abstrak ya. Jadi makna itu tidak terlihat gitu ya, tidak ada wujudnya gitu ya, tapi dia dapat dipahami atau dimengerti gitu ya. Apa namanya oleh kita gitu ya. Apa sih namanya? Tidak dapat dipahami atau dimengerti kecuali dengan hati dan akal. Iya, jadi dia tuh tidak ada wujudnya tapi bisa kita pahami gitu ya. Karena kita nih manusia tadi, nanti manusia disebut hayawanun natik ya. Manusia disebut dengan hewan yang berbahasa atau berbicara gitu ya. Nah, itu karena manusia memiliki akal dan pikiran gitu yang bisa apa memaknai sesuatu gitu. Ini disebut dengan apa namanya? Makna dikatakan sebagai sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Jadi makna bisa dikatakan maksud atau tujuan, terus atau arti yang terkandung dalam sebuah kata atau juga sesuatu yang tersembunyi. Nah, yang
dapat dipahami dengan hati dan akal. Nah, terus kemudian seorang tokoh linguis Arab, ya ini Al-Jubaidi, menyebutkan bahwa makna adalah konsep pikiran. Nah, itu dia konsep ya, dia yang berada dalam pikiran. Nah, hal itu bisa dilihat dari 5 hal. Nah, ketika kita bilang pikiran atau ide yang dimaksudkan oleh lafaz, nah, maka ini bisa kita sebut dengan makna. Terus, ketika pikiran itu berada di akal pikiran, ya, jadi konsep yang ada di dalam pikiran kita itu bisa disebut dengan pemahaman. Lalu, ketika pikiran itu diucapkan, nah, dalam bentuk simbol, nah, simbol ini kalau dalam apa? Dalam makna bahasa ini disebut dengan kata atau kalimat ya. Tadi mawar, simbolnya berarti MAWAR gitu ya. Itu yang disebut dengan simbol ya, simbol bahasa. Nah, maka ketika pikiran itu diucapkan dalam bentuk simbol ya, tadi sebuah bunga yang berwarna merah gitu ya. Terus kemudian diucapkan dalam bentuk simbol, oh mawar gitu. Maka itu disebut dengan maksud gitu ya. Sudah jelas tadi. Bunga yang berwarna merah yang ada durinya gitu kan. Nah, itu apa maknanya adalah bunga mawar. Kita sudah menyebutkan maksud kita ingin membicarakan bunga mawar. Terus kemudian ketika pikiran itu berada di luar, itu disebut dengan hakikat. Nah, pikiran itu maksudnya berada di luar tuh dalam artian tidak ada apa ya? Dia tadi abstrak ya, nggak ada wujudnya sehingga ya adanya hanya ada di dalam pikiran kita, tapi di luar apa ya? Tidak berwujud gitu ya. Itu yang disebut dengan hakikat. Lalu yang terakhir, pikiran itu terpisah dari prinsip pemastian atau verifikasi. Ini tuh maksudnya ketika kenapa bunga yang berwarna merah terus kemudian berduri itu dikatakan mawar, nggak melati gitu ya. Nah, itu kalau kita tanyanya kayak gitu kan tidak ada apa ya, tidak ada penjelasan apa namanya secara detail gitu ya. Ibaratnya memang sudah disepakati ya. Nah, ini disebut dengan kesepakatan. Nah, nanti yang disebut nanti di definisi bahasa itu dijelaskan bahwasanya bahasa itu bersifat arbitrer. Mana suka gitu ya. Terserah kenapa orang menamai apa tempat yang bisa diduduki sebagai kursi misalnya gitu kan. Terus kemudian menamai binatang yang berkokok, namanya ayam bukan maya misalnya gitu ya penggunaan istilahnya. Nah, itu tidak ada hubungannya kan gitu. Nah, itu dinamakan bahasa itu bersifat arbitrer mana suka, tapi dia ada unsur kesepakatan gitu ya. Jadi kalau tidak disepakati itu misalnya saya Bu Ustazah saya punya nih alat terus kemudian ini saya mau namain misalnya apa ya? Misalnya namanya apa ya? Bima misalnya alat ini namanya Bima. Nah, tapi orang-orang nggak paham maksudnya tuh Bima itu apa gitu ya. Dia hanya tahu yang tahu istilah itu hanya dirinya sendiri gitu ya. Orang lain nggak tahu. Nah, itu tidak bisa kita katakan apa namanya? Bahasa yang apa? Bahasa gitu ya. Itu hanya dipahami oleh diri dia sendiri gitu ya. Jadi bahasa yang di sini maksudnya adalah dia sistem lambang bunyinya sudah disepakati oleh apa anggota suatu masyarakat gitu ya. Nah, tapi kan Ustazah ada tuh penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan kayak gitu dia menamai sesuatu. Nah, dia menamai sesuatu tetapi orang lain tuh tahu gitu kan. Kayak misalnya handphone, kenapa dinamakan handphone gitu ya. Terus tadi kalau galaksi Bima yang dimaksud ya itu kita tahu gitu kan. Nah, itu baru disebut bahasanya. Tapi kalau alatnya dengan penamaannya itu hanya diri dia sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu, itu tidak bisa gitu ya. Jadi harus apa namanya adanya unsur kesepakatan suatu apa namanya suatu anggota masyarakat gitu ya. Nah, itu apa definisi makna secara istilah ya. Nah, kemudian ini ya nih, hubungan simbol dan maknanya. Nah, tadi ya ketika kita masuk ke sini dulu deh. Nah, bahasa apa namanya? Dikatakan sebagai sistem lambang bunyi ya atau di sini Barber mengatakan sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Terus kemudian ada juga menurut Keraf ya bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah di sini lambang bunyi.
Terus di sini apa? Lambang bunyi. Nah, lambang bunyi itu maksudnya adalah simbol ya di sini ya. Nah, simbol atau lambang itu sama ya di sini. Nah, yang berbeda adalah tanda. Maksudnya apa, Ustazah? Sebentar. Mana? Kalau apa simbol atau lambang di sini ya itu bersifat apa tidak alamiah gitu ya. Kayak tadi penamaan apa namanya? Mawar tadi ya, bunga yang berwarna merah berduri itu namanya mawar gitu ya. Nah, itu tidak bersifat alamiah, tapi dia tadi ada unsur kesepakatan. Artinya kan itu dibuat gitu ya. Sedangkan kalau tanda nanti ya dalam semiotik ya, misal itu berdasarkan kesepakatan. Misalnya lampu merah itu menunjukkan tanda apa? Berhenti Ustaz ya. Tanda berhenti. Terus kemudian kalau apa? Bendera kuning, Hati-hati Ustazah. warna kuning hati-hati ya kalau lampu lampu rambu-rambu lalu lintas. Tapi kalau bendera kuning, Orang meninggal Ustazah. nah, orang meninggal ya. Nah, itu kan tanda ya. Nah, nanti kalau tanda itu dikajinya oleh ilmu semiotik. Nah, sedangkan nanti yang dikaji oleh ilmu dalalah atau ilmu semantik ya, itu berupa simbol atau lambang bunyi ya. Apa lambang di sini ya, simbol atau lambang. Nah, yang mana tadi lambang di sini ada lambang bunyi yang berupa tadi kata atau kalimat gitu ya. Itu perbedaan antara apa simbol atau lambang dengan tanda gitu ya. Nah, terus kemudian hubungan simbol dan maknanya juga ini sebagai apa namanya berasal dari nih penutur ya. Kita nih mau yang berbicara ya al-mutakalim gitu ya sebagai pemberi pesan. Nah, terus kemudian kita bahasa itu fungsinya apa sih ya? Ya fungsinya ini untuk alat komunikasi ya. Ya bahasa ini ya sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh penutur ya pemberi pesan kepada lawan tutur penerima pesan untuk menyampaikan pesan gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi terjemah itu sudah sudah ada unsur dua bahasa tadi ya, mengalihkan atau memindahkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Nah, kalau ini tuh dalam satu bahasa itu sendiri, gitu ya. Jadi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan ya dari si pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, ini dalam tataran apa semantik. Nah, nanti adanya efek. Nah, ini berlaku dalam ilmu pragmatik ya. Kalau misalnya ada kan kemarin kayaknya saya udah kasih contoh ya perbedaan semantik sama pragmatik. Misalnya yang ungkapan apa namanya? Misalnya apa kemarin? Lukman rajin sekali. Nah, itu kalau efeknya Lukman seneng gitu ya, dibilang kayak gitu, berarti ungkapan tadi bermakna apa? Ujian Ustazah. Ujian. Tapi kalau misalnya apa namanya pas kita bilang Lukman rajin sekali, terus Lukmannya marah gitu, efek ini Lukman tuh marah, berarti tandanya Lukman ini rajin apa enggak? Enggak ya, itu menjadi ejekan, bukan pujian. Nah, itu kalau yang sudah ada efeknya, itu dikaji oleh ilmu pragmatik. Tapi kalau misalnya, apa namanya, tidak ada efek yang seperti itu, gitu ya, itu baru, apa namanya, pada tataran semantik, gitu ya. Maknanya secara literal saja, gitu ya, secara yang terlihat saja, gitu. Nah, terus kemudian, nah ini nih tadi ya. Oh ini penjelasannya tadi. Bahasa sebagai sistem simbol. Nah, ini yang berupa kata dan kalimat ya. Jadi ini kalian ketika disebut istilah simbol itu sudah harus apa ya? Mindset kalian sudah tahu bahwa simbol di sini maksudnya adalah kata atau kalimat gitu ya. Nah, ini benar-benar berfungsi apabila pikiran, gagasan, dan konsep diungkapkan melalui kesatuan. Nah, maksudnya apa? Jadi kayak misalnya tadi apa namanya? Contoh kata mawar tadi itu ya. Kalau kita ubah-ubah, misalnya jadi apa ya? Mawar kita ubah jadi awarem misalnya gitu ya. Nah, apakah kita bisa paham dengan susunan seperti itu?
Padahal secara tulisan ya dia sudah membentuk sebuah kata gitu kan. Tapi kita bisa paham nggak maknanya dengan kata tadi awarem misalnya gitu. Enggak kan? Nggak bisa difahami kan? Nah, itu yang dimaksud dengan diungkapkan melalui kesatuan ya. Jadi ada aturannya gitu ya. Kalau di kita mungkin bisa bilang ada kaidahnya gitu kan. Nah, apalagi kalau berbicara kalimat. Nah, kalau berbicara kalimat otomatis sudah pasti ya dia memiliki aturan yang lebih besar. Kayak misalnya dalam jumlah fi'liyah otomatis harus apa susunannya? Harus apa? Jumlah fi'liyah. Halo? Apa? Salma? Harus itu Siapa? Apa? harus ada fiil fa'ilnya Ustazah. Iya, dan susunannya harus sesuai kan. Kalau kita bilang jumlah fi'liyah harus fi'il dulu, baru isim gitu kan. Nah, kalau kita apa namanya menggunakan isim dulu, maka menjadi susunannya bukan fi'liyah lagi, menjadi jumlah Ismiyah. ismiyah. Nah, itu yang disebut dengan aturan tadi ya. Terus itu masih mending ya, masih bisa secara aturan masih bisa benar ya, tadi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tapi kalau kita acak-acak susunannya, misalnya kalian kalau di apa tuh di Balago ya, di Balago atau di apa ya? Ada yang nantinya tadi disebut dengan kalam ya. Kalam itu kan artinya lafzun kalamuna lafzun mufidun. Nah, lafzun mufidun ya. Jadi lafaz yang berfaedah. Nah, kalau misalnya susunannya nggak nyambung, misalnya apa ya? Apa? Misalkan Muhammad dahaba ilal madrasah. Nah, tapi kita acak-acak, misalnya Muhammad madrasah ila dahaba, misalnya gitu. Apakah itu bisa difahami maknanya? Enggak kan? Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa itu sebagai sistem simbol ya, yang berupa kata atau kalimat. Nah, tapi dia bisa berfungsi gitu ya, bisa bermakna gitu apabila apa konsep tersebut diungkapkan melalui kesatuan atau tadi disebut juga kaidah gitu ya, ada aturannya. Gitu. Nah, kemudian ini ada apakah kata atau simbol yang diwujudkan benar-benar mewakili pesannya atau tidak? Nah, apa? Pada dasarnya simbol dapat mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan. Simbol sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Oh, ini tadi penjelasan tentang apa namanya bentuk ini ya, tanda. Nah, ini misalnya tadi ya bedanya tanda, simbol sama simbol atau lambang ya. Nah, kalau misalnya berbentuk sinyal seperti lampu sen, terus berbentuk gambar pada rambu lalu lintas, berbentuk isyarat ketika telunjuk ditempelkan ke bibir, atau berbentuk gejala seperti bintik merah pada kulit berbentuk kode seperti siwa. Nah, kalau yang dari yang pertama sampai yang sebelum terakhir ini, nanti ini dikajinya oleh ilmu semiotik. Sedangkan yang kita kaji dalam ilmu dalalah adalah ini ya, berbentuk kata atau kalimat ya yang dikaji dalam ilmu dalalah. Nah, terus kemudian ini ada yang disebut dengan istilah segitiga makna ya. Yang tadi ditanyakan sama siapa? Zaid ya. Nah, Nah, Ustazah. ya, ini yang tadi tanyain Zaid ya. Tadi Ustazah sempat bingung referensi. Referensi maksudnya apa? Maksudnya itu referen ya. Jadi eh, dalam sebuah kata itu pasti akan membentuk apa simbol ya. Jadi ini ada di sini tuh simbol. Kalian kalau masih ingat belajar linguistik umum tuh ada di sini simbol di sini ya. Terus kemudian di sini makna. Nah, terus di sini makna atau referen. Sini ya referensi di sini. Nah, terus ada wujudnya ya. Oh, sebenarnya bentar. Ini harusnya makna aja ya. Simbol, makna, sama referen. Referennya di sini ya. Wujudnya ya. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi ketika kita tadi di sini ya, di sini contohnya ada kata rumah ya. Nah, simbol tadi ya bisa berupa kata atau kalimat. Di sini berarti simbolnya berupa kata atau kalimat?
Kata, Ustazah. Kata kan, rumah ya. Nah, terus kemudian maknanya ketika kita bilang rumah, maka yang ada dalam benak pikiran kita, tadi dalam konsep pikiran kita apa? Ini, Bangunan tempat ah, tinggal. sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia gitu kan ya, yang ada jendelanya, ada atapnya, ada pintunya. Nah, itu konsepnya berbeda apa namanya yang terdapat dalam pikiran kita gitu ya. Nah, itu disebut dengan makna ya tadi. Sedangkan simbol ini adalah apa? Nama dari suatu kata tersebut gitu kan. Nah, terus kemudian referen ini adalah yang mewakili kata tersebut gitu ya. Tadi makanya Ustazah bilang kalau dia benda berarti ada wujudnya. Tapi kalau dia sebuah pekerjaan, maka referennya tadi apa? Yang tadi kata memukul itu. Berarti referennya sebuah apa? Pukulan Ustazah. Nah, sebuah pukulan atau tindakan gitu kan. Nah, itu disesuaikan dengan kata apa yang kita maksud gitu ya. Kalau ada wujudnya berarti referen itu sebagai bentuk konkret bentuk konkretnya gitu ya, bendanya apa gitu. Tapi kalau misalnya kata yang tidak ada wujudnya kayak tadi masih mending ya kalau memukul itu ada bentuk aktivitasnya gitu ya, yaitu dengan cara memukul. Nah, tetapi gimana kalau contoh katanya itu adalah mencintai, membenci. Nah, kira-kira referennya itu gimana? Apakah dia tidak punya referen? Coba, siapa Zaid? Zaid tadi gimana Zaid? Kalau dari Kenapa konsep Ustazah? segitiga makna ini, ketika kata membenci, terus apa namanya, mencintai, kan kalau maknanya kita jelas ya, mencintai itu berarti tandanya tuh apa namanya, perasaan yang menunjukkan rasa apa suka, mengasihi gitu kan. Nah, terus kira-kira apakah dia tidak punya referen kata mencintai itu? Eh, Anak kira referensinya bukan dari yang dilihat ya, Eh, tapi dipahami dengan kayak daya daya hayal gitu saja. Hmm, ya. Jadi ada dalam apa namanya konsep pikiran kita ya, ketika kalau mencintai kira-kira apa sih apa namanya bentuk responnya gitu ya, kita itu melakukan apa gitu ya. Nah, maka nanti ada di sini mana ya, mana ya. Nah, di sini ya ada namanya alaqoh tabiiyah, terus ada alaqoh urfiyah dan alaqoh mantikiyah ya. Alaqoh tabiiyah, hubungan ini didasari oleh rasa naluri manusia seperti merahnya wajah mewujudkan makna malu atau menunjukkan makna marah. Nah, iya, jadi di sini ya tadi referensi itu berfungsinya gitu ya. Ketika misalnya tadi bendanya itu sebentar. Nah, ketika apa namanya? Ketika aktivitas apa ungkapan katanya itu bisa diwujudkan gitu ya. Nah, misalnya wajahnya merah gitu ya. Nah, maka kebiasaan kita tahu gitu ya bahwasanya secara tobiiyah, secara kebiasaan warna apa wajah orang yang memerah itu menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna kalau wajah memerah itu menunjukkan makna apa nih? Muka marah atau malu saja. Hmm, menunjukkan makna apa namanya malu atau marah gitu ya. Nah itu secara apa namanya alaqoh tabiiyah. Nah terus kemudian ada yang dinamai dengan alaqoh mantikiyah. Nah ini hubungan yang didasari oleh logika berpikir yang benar. Nah seperti asap itu menunjukkan makna api ya. Jadi adanya asap apa namanya di situ menunjukkan bahwasanya ada api. Nah, begitu pula tadi pada kata mencintai. Mencintai mungkin nggak punya referen yang jelas gitu ya, tetapi secara logika, secara akal kita, nah biasanya tuh kalau kita ada
bilang orang bilang mencintai gitu ya, maka akan ada apa namanya perbuatan yang menunjukkan dia apa namanya berperilaku seperti orang yang mencintai. Nah, seperti apa? Misalnya memberikan perhatian kan, terus kemudian apa namanya? Apa? Kalau orang mencintai ini apa gimana? Ya, memberikan perhatian berkata baik misalnya ya, terus kemudian peduli gitu kan. Nah, itu apa disebabkan oleh alaqah mantikiyah ya, didasari oleh logika. Nah, terus kemudian ada juga yang disebut dengan alaqah urfiyah, hubungan yang terjadi atas dasar kebiasaan yang telah diketahui bersama antar anggota masyarakat seperti kereta api itu disebut dengan apa nih? Kitorul ibil menjadi kitorus saka al hadid. Oh, ini ini tuh penggunaan istilah ya. Jadi apa namanya secara kebiasaan urf, secara adat gitu ya. Nah, kereta api itu di sini menggunakan apa namanya? Di sini kitorul ibil itu ini ya. Apa tuh kalau ibil itu apa? Unta ya. Maksudnya itu yang apa sih bahasa itu kayak delman mungkin ya kalau di kita gitu ya. Jadi yang eh, asalnya mungkin seperti itu. Tapi setelah apa namanya berkembangnya transportasi gitu ya, dia menjadi kereta api yang sekarang menggunakan mesin gitu ya, yang terbuat dari apa di sini hadit dari besi gitu ya. Nah, itu jadi penggunaan kata kereta api gitu ya yang asalnya tadi dari Kitarul Ibil ya yang kalau kita mungkin istilahnya nih dari kayak transportasinya itu kayak delman gitu ya, terus berubah menjadi kereta api gitu. Nah, itu ketika penggunaan kata tersebut gitu ya, ketika tadi sebuah kata berubah maknanya gitu ya, itu ada yang disebabkan oleh urf atau apa namanya atau adat gitu ya. Nah, ini bisa disebabkan nanti adanya perkembangan teknologi tadi gitu ya, terus adanya apa namanya perubahan apa ya? Perubahan rasa misalnya kayak yang kata asisten. Dulu mungkin makna asisten tuh maknanya tinggi ya. Asisten apa misalnya asisten dari direktur gitu kan. Tapi sekarang kata asisten nih maknanya rasanya tuh berubah ya. Dia bisa jadi lebih rendah kan, yaitu bisa asisten rumah tangga gitu. Nah, sedangkan apa namanya asisten rumah tangga itu dia secara kedudukan tadi lebih rendah daripada yang asisten direktur gitu ya. Nah, itu ketika ada perubahan makna gitu ya, itu bisa didasari dengan adanya alaqah urfiyah, yaitu adat atau kebiasaan yang terjadi oleh lingkungan kita gitu ya, oleh lingkungan masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, terus, waktunya sudah mau habis ya. Sedikit ya ini tentang bahasa kalam dan makna. Nanti kita sambung mungkin minggu depan ya sebelum pembahasan kelompok 2. Nah, tadi kalau di kelompok 1 dikatakan kalam itu sebagai kata, bukan ya? Apa namanya? Kata itu yang kalau dalam bahasa Arab fiil isim huruf ya. Sedangkan kalau kalam itu lafzun, mufidun ya. Jadi sebagai lafaz yang apa kata yang apa lafaz yang bermakna gitu ya, ungkapan yang bermakna ya. Jadi kalau kata hanya tadi isim fiil huruf, tapi kalau kalam itu sebuah ungkapan ya, ungkapan yang bermakna gitu. Nah, bahkan dia jauh lebih dalam ya. Apakah setiap ungkapan bermakna? Tidak ya, tadi ada ungkapan yang ketika tadi strukturnya itu berantakan, maka dia tidak bermakna. Artinya dia bukan disebut kalam gitu ya. Nah, yang disebut kalam adalah sebuah ungkapan yang bermakna gitu. Nah, itu nanti apa namanya kaitan antara bahasa kalam dan makna. Nanti insya Allah ini kita sambung minggu depan kali ya. Oke, sampai situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bisa difahami? Insya Allah ya. Nah, ini kita memang membahasnya apa ya? Kita membahas ke bagian terdasar sebuah apa tadi definisi ya. Kenapa sih Ustazah kita harus bahas definisinya? Harus sampai dari segi etimologi untuk apa tahu hal-hal kayak gitu gitu. Itu supaya nah nanti fungsinya ilmu dalalah itu
kita kalau mau mendefinisikan sebuah kata atau kalimat gitu harus tahu dulu kata dasarnya apa, terus kemudian makna asalnya itu apa. Nah, terus apa namanya baru bisa diketahui tadi bisa dari makna konteksnya, terus kemudian tadi makna ada yang makna denotasi, konotasi gitu kan. Jadi sebuah kata bisa apa tadi misalnya contohnya kursi ya. Bisa bermakna tadi sebagai apa tempat duduk atau bisa bermakna jabatan gitu kan. Nah, itu kita harus tahu dulu definisi kursi itu apa secara bahasa, terus kemudian maknanya tadi apakah dia denotasi atau konotasi gitu ya. Nah, itu fungsinya kita tahu benar-benar gitu ya mempelajari dalalah dan makna secara mendalam gitu. Karena nanti ilmu dalalah ini bisa berfungsi itu ya. Kalau kemarin Ustaznya banyak mencontohkan itu ke apa ke surat kabar gitu ya, ke media online Al Jazeera. Nah, tapi dalalah ini kalau buat kita lebih banyak nantinya bisa juga berfungsi untuk kita memahami Al-Quran, memahami hadis gitu ya, karena kita nih sangat apa sebagai seorang Muslim gitu ya, sangat erat gitu ya dengan apa namanya kehidupan kita yang sebetulnya kayak kita praktek sholat gitu ya, membaca Al-Quran. Nah itu bagaimana kita memahami, memaknai gitu ya dari ucapan kita, lafal kita melafalkan ayat-ayat Quran, harusnya itu bisa juga kita fahami gitu ya, jangan hanya mengucapkan gitu. Nah, dalalah itu bisa berfungsi juga untuk itu ya memahami makna-makna apa namanya ayat-ayat yang kita lantunkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar tahu oh ini bahasa Arab bahasa Arabnya ini maknanya ini gitu ya. Tapi kita bisa lebih jauh tadi memahami kata tersebut ternyata bisa memiliki makna yang lebih apa namanya? Lebih luas. Kayak misalnya di Al-Qur'an selain kata doroba tadi ya, misalnya yang ada ulaika ashabun nar. Nah, mereka itu apa sebagai kalau kita lihat secara katanya ashabun nar, pemilik anar, anar makna dasarnya apa? Api, Ustazah. Api kan? Nah, tetapi apakah makna anar di sana betul-betul api? Nah, itu kalau kita kaji mendalam, ternyata anar di sana itu menunjukkan konteks bukan api, tapi melainkan apa? Ada yang tahu? Apa, Ustazah? Nah, neraka, betul ya. Jadi anar di sana maksudnya adalah neraka. Nah, itu dipelajari oleh apa ilmu dalalah ini gitu ya. Walaupun Ustazah tapi kan itu menjadi tafsiran. Nah, tafsir itu menggunakan ilmu dalalah gitu ya. Jadi makanya seorang mufasir tidak bisa menjadi mufasir kalau dia nggak punya pengetahuan tentang bahasa Arab, tentang ilmu dalalah gitu ya, ilmu makna, terus kemudian nanti ilmu balaghah gitu ya. Nah, ini pisau-pisau analisis yang kita apa pelajari yang mana itu bisa kita gunakan itu ya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, terus kemudian tadi perkembangan bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi Ustazah kalau berbicara itu berat gitu ya, nggak apa-apa itu ke depannya gitu ya. Tapi minimal kita nih sekarang belajar mencari ilmunya, teorinya. Gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita sampai di sini ya. Nanti minggu depan lanjut ke apa kelompok 2. Nanti sebelum lanjut mungkin Ustazah memaparkan sedikit itu ya tadi penjelasan tentang bahasa, kalam, dan makna. Nah, terus kemudian kalian nih kalau bisa kelompok itu diskusi ya teman-teman. Jadi jangan masing-masing gitu, biar satu kelompok itu betul-betul paham. Terus kemudian tadi kalau ada yang nggak paham bisa apa namanya ada yang mengarahkan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk referensi kan sebetulnya Ustazah bebas ya. Kalian bisa dari jurnal, dari buku. Nah, tapi ini Ustazah di sini masih menyampaikan itu kebanyakan dari bukunya Ustadz Syaf ya. Karena dari bukunya Ustadz Syaf itu apa namanya beliau sudah merangkum lah ibaratnya ya dari beberapa sumber-sumber kitab bahasa Arab gitu ya sehingga itu apa sudah lebih mudah cuman memang mungkin kalimatnya tadi banyak yang apa ya banyak yang meluas gitu sehingga tadi saja mencari tadi menandai dengan istilah-istilah yang mudah difahami gitu. Nah, terus kemudian nanti kemarin udah ada yang pesan ya ke Hafsah ya. Nanti kalau ada yang mau pesen apa buku Ustadz Syaf hubungin para PJ-nya masing-masing aja ya. Karena kata Ustadz Syaf bukunya harus di apa namanya pesan dulu. Kemarin yang tersisa itu tinggal 4 ya yang sudah tercetak. Nah, nanti kalau misalnya apa ada yang minat mungkin bisa hubungin PJ ya. Nanti baru di apa namanya?
baru bisa dikasihkan cuma ada 4 itu. Kalau ada lebih dari 4 nanti bisa harus pesan dulu katanya, harus dicetak dulu karena sudah habis. Itu ya. Nah, karena nih Dalalah itu referensinya kemarin juga ya Ustazah kirim tuh masih banyaknya dari kitab-kitab Arab ya. Masih sedikit sekali apa referensi yang sudah jadi buku bahasa Indonesia ya. Ada sih semantik Arab itu yang ada yang apa tuh namanya? Yang dari Malang kalau nggak salah dari dosen UIN Malang tuh juga ada gitu ya. Tapi nggak tahu tuh itu masih beredar atau enggak bukunya. Nanti jadi Ustazah agak susah nge-share kalau yang buku bahasa Indonesia ya semantik Arab yang sudah berbahasa Indonesia karena biasanya nih buku bahasa Indonesia tuh jarang PDF-nya gitu ya. Jadi biasanya kalian harus apa namanya beli ke toko buku gitu ya. Nah, kalau yang referensi yang kemarin Ustazah kirim itu yang asli dari kitab-kitab Arabnya. Biasanya sudah banyak PDF-PDF-nya gitu ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Hayanah tatim dirasatana bikiraatil hamdalah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala hudurikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Ustazah. Ya, izin live ya.